Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi menjelang siang ya, Bapak Ibu dan juga seluruh hadirin yang berbahagia. Izinkan saya di sini, Anggi, yang pada hari istimewa ini akan memandu jalannya book launching dari buku yang ditulis oleh Ibu Dwi Aryani dengan judul Antara Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi. Tentunya saya sangat berterima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir dan juga merayakan momen penting ini bersama. Dan sebelumnya, saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Mau hadir, ngapain? Ada. penulis, mitra penerbitan, keluarga, serta sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan hingga buku ini dapat lahir dengan begitu indahnya. Dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita melangkah ke rangkaian acara berikutnya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Dan di ruang Zoom ini kita akan ditemani oleh juru bahasa isyarat ya, yang sudah di spotlight oleh House. Jadi teman-teman yang tunarungu eh, tentunya akan bisa apa ya, tentunya akan bisa mendapatkan dan juga mengikuti acara ini dengan lancar seperti itu. Dan sebelum kita mulai acaranya, mari kita berdoa dan eh, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan juga penuh keberkahan. Mari kita bersama membaca doa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Dan pada kesempatan kita pada pagi hari ini juga, mari juga kita mengirimkan doa bagi saudara-saudara kita di Sumatera yang sedang mengalami musibah dan ujian dalam beberapa waktu terakhir. Semoga Allah memberikan kekuatan, perlindungan, dan pemulihan terbaik bagi mereka, serta menjadikan setiap ujian sebagai jalan menuju kemudahan. Mari kita berdoa bersama sejenak untuk saudara kita di Sumatera. Berdoa dimulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan kakak-kakak atas doanya. Dan para hadirin yang saya hormati, rangkaian acara selanjutnya ini akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa. Tentunya mungkin Bapak Ibu juga sudah sering ya melihat beliau sebagai moderator di acara Book Launch Tinta Peradaban. Dengan penuh hormat, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Deasti atau yang akrab disapa sebagai Kak Desi selaku moderator kita pada pagi hari ini. Kepada Kak Desi, dipersilakan untuk melanjutkan acara. Baik, terima kasih Kak Anggi yang sudah begitu hangat untuk membuka acara book launch pada siang hari ini. Baik, sebelum memulai acara, saya awali dulu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang kami hormati
Coach David Ming, yang kami hormati, Ketua Komunitas Peradaban BWC Alumni Bapak Fahru Rizal, rekan-rekan alumni, dan tentunya penulis kita, Ibu Dwi Aryani, beserta seluruh rekan dan keluarga besar dari Bu Dwi Aryani yang hadir pada siang hari ini. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, di mana kita akan melakukan book launch karya terbaru dari alumni BWC 27, Ibu Dwi Aryani, yaitu novel Antara Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi. Kami persilahkan dulu kepada pemberi sambutan satu, yaitu Coach David, untuk memberikan pengantar di acara book launch pada siang hari ini. Kepada Coach David, untuk waktu dan tempat dipersilahkan, Coach. Terima kasih, Kak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Fakhrul senyumnya loh. Saya menunggu pantunnya saja ini. Iya. Aduh, untung saya nyiapin pantun ya, Insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Fakhrul, Pak Ketua kita, Bu Dwi, yang hari ini akan launching bukunya yang keren banget. Semoga jadi manfaat gitu ya. Dan tentunya para pembicara, ada Bu Lea, ada Ibu Ulfa, dan ada Ibu Ira ya. Semoga sehat selalu semuanya, berkah. Saya punya pantun. Nah, jangan sampai ketemu Pak Fakhrul saya nggak siap pantun ya. Bisa dibully. Belum. Saya nanti bisa dibully nanti. Siap, ini pantunnya ya. Semoga nyambung. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Melati putih harum baunya. Cakep. Hari ini kita bedah buku Bu Dwi, membuka makna menimba hikmahnya. Terima kasih. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, selamat untuk Ibu Dwi ya. Selama mengikuti book writing camp kita juga intens ya Bu ya untuk komunikasi. Termasuk peserta yang rajin untuk komunikasi dengan saya via Jabri. Terima kasih banyak atensinya dan selamat Bu Dwi atas buku yang akan diluncurkan. Wah, keren banget. Kita jadi tersemangati ya bahwa keterbatasan itu tidak membuat kita jadi lemah gitu ya, tapi justru itu jadi sebuah semangat gitu. Presiden Turki mengatakan generasi yang kuat akan menciptakan sebuah good people gitu ya. Nah, tapi good life, generasi yang kuat akan membuat sebuah good life. Tapi good life itu bisa membuat orang yang lemah, generasi yang lemah gitu. Nah, nanti ini jadi sebuah pelajaran bahwa setiap tantangan dalam kehidupan itu sejatinya membuat kita jadi semangat untuk kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik, good life gitu ya, better life gitu. Ini keren banget gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu ya yang pencinta kisah, pencinta cerita, pencinta sering belajarnya bukan dari teori tapi dari novel, dari cerita, cocok banget baca buku ini gitu. Nah, Bapak Ibu, di sisi lain bahwa ketika kita punya buku, ketika kita menerbitkan buku, maka kita memang sangat perlu untuk mengenalkan buku kita. Tidak hanya untuk buku ini terjual begitu ya, tapi ketika kita sudah menerbitkan buku, maka buku ini jadi sebuah alat, gitu ya. Buku ini menjadi sebuah alat. Alat apa? Alat untuk step yang selanjutnya, level selanjutnya, next level. Next level kita apa nih dari buku ini? Jangan sampai kita punya bukunya hanya sekedar misalkan kita sibuk untuk menjualnya, tapi kita tidak sibuk untuk memanfaatkan buku itu untuk jadi apa. Gitu ya. Dari buku itu kita bisa kenal dengan siapa. Nah, itu juga harus kita pikirkan
gitu ya. Dari buku kita jadi bisa masuk ke komunitas apa, jadi bisa masuk ke tokoh siapa, jadi bisa mungkin next level apa. Nah, ini karena buku itu bukan tujuan, buku itu adalah sebuah alat kita untuk next level. Nah, ini yang penting sekali untuk kita ini kan, sehingga kemanapun kita pergi, kita bawa buku. Saya sering loh di bandara gitu, ketemu dengan, kemarin saya di Bandara Malang, nggak sengaja baru aja naik ke tempat untuk ruang tunggu, lalu ketemu dengan seorang tokoh yang itu saya senang banget ngikuti beliau karena ilmunya keren banget gitu ya. Dan memang saya belum kenal dengan beliau, cuman saya tahu saja. Nah, senjatanya apa? Buku dikeluarkan, begitu kan? Perkenalan jadi lebih menyenangkan, jadi lebih mudah untuk diingat. Orang jadi lebih, siapa nih gitu? Karena kita punya alat kartu nama yang sangat powerful, yaitu adalah buku. Maka, yuk buku ini jadikan sebuah alat untuk kita ke level yang berikutnya, gitu. Manfaat yang berikutnya, gitu ya, dan legacy yang berikutnya, gitu ya. Nah, terima kasih. Selamat untuk Bu Dwi, dan saya tutup dengan pantun lagi dong, ya kan? Oke. Mana tadi pantunnya? Oh, ini. Pergi berlayar mengarungi samudra. Cakep. Cakep. Berlabuh sejenak di pelabuhan makna. Cakep lagi. Kita semua yang ada di sini tidak sekedar untuk melaunching sebuah buku. Kita menyiapkan peradaban selanjutnya. Kok jadi begini ya? Kok jadi motivasi? Masya Allah. Masya Allah. Nanti ini dilanjutkan oleh Pak Fahrul. Ini namanya pantun bersambut. Mohon maaf ya Bu Dwi dan Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Thank you Kak Desi, thank you para pembicara, dan terima kasih juga untuk para pengurus alumni. Barakallahu fikum, sehat selalu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach David atas kata pengantarnya yang selalu memberikan insight dan juga memotivasi rekan-rekan penulis yang ada di sini. Baiklah, selanjutnya saya akan langsung saja mengundang Ketua Komunitas Peradaban BWC Alumni, Bapak Fahrul Rizal, untuk memberikan pengantar pada acara book launch siang ini. Kepada Bapak Fahrul, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Desi. Suara saya bagaimana? Jelas aman, Pak. Ya, dari Gondang Dia kita ke Cikini. Cakep. Jangan lupa mampir ke Senayan City. Cakep. Berita gembira hadir di kalangan alumni. Cakep. Satu karya Dwi Aryani yang memikat hati. Cakep. Mantap. Sepertinya kita harus buka kelas pantun ya, gitu, Coach David ya. Karena apapun kegiatannya, tetap pantunlah pilihannya. Asik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terusus buat Coach David, lama sekali tidak satu layar dengan beliau, dan hari ini punya kesempatan bagus ya, bisa satu layar. Ibu Dwi Aryani yang berbahagia, teman-teman pendamping, teman-teman komunitas mungkin ada ya, komunitas disabilitas, kemudian komunitas alumni dan sebagainya, teman-teman keluarga yang berbahagia hari ini. Kembali kita pada kegiatan yang luar biasa hari ini. Hari ini spesial sepertinya karena ada juru bicara isyarat. Ya, hari ini seolah-olah kita sedang merayakan Hari Penyandang Disabilitas. Ya, senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah kita semua karena saya menjadi bernostalgia. Kenapa saya bilang bernostalgia? Buku pertama saya seorang trainer ya. Jadi buku pertama saya mengangkat tentang bagaimana menyajikan, membuat seni, memfasilitasi secara impresif dan inklusif. Salah satu di dalam babnya adalah bagaimana seorang trainer menyikapi membuat satu kelas inklusif di mana di dalamnya ada penyandang disabilitas. Dan hari ini senang sekali ada alat baru. Nah, ini seperti disampaikan oleh Coach David. Buku adalah alat untuk kampanye, untuk campaign. Ya, jadi senang sekali, itu membuat saya bahagia hari ini kita punya satu lagi alat untuk kampanye tentang teman-teman penyandang disabilitas.
no one left behind. Itu sebenarnya semangat yang ingin kita sampaikan dari buku-buku yang membawa semangat bagaimana penyandang disabilitas berjuang, tidak bisa sendirian, dan kita selaku mitra harus bisa menciptakan lingkungan yang benar-benar nyaman, benar-benar inklusif buat kita semua. Ini yang sebenarnya menjadi satu catatan buat kita. Melalui buku kita bisa campaign kepada semua orang bahwa jangan tinggalkan mereka. Hari ini kebahagiaan itu lengkap karena hadir di tengah-tengah kita satu buku yang sangat menginspirasi ya buat kita semua, bagaimana perjuangan teman-teman, salah satunya oleh Bu Dwi Aryani membawakan bahwa keterbatasan bukan segalanya gitu ya. Semua bisa diperjuangkan, semua bisa kita lakukan. Tentunya teman-teman, kalau dari kacamata buku saya kemarin saya melihat teman-teman tidak memerlukan perlakuan secara khusus, tetapi teman-teman memerlukan ruang yang sama, kesempatan yang sama. Jadi jangan sampai orang melihat bahwa ada rasa kasihan sehingga rasa kasihan itu membuat teman-teman tidak bisa percaya diri. Teman-teman penyandang disabilitas menjadi sangat terkucilkan dan sangat termarginalkan. Jadi hari ini mudah-mudahan pesan yang dibawa oleh sang buku baru ya membawa aroma yang Baik, luar biasa buat kita semua, sekaligus mengkampanyekan bagaimana teman-teman dari alur ceritanya disampaikan oleh Dwi bisa menambah inspirasi buat kita semua. Dan kami sangat senang komunitas bisa memfasilitasi itu karena ruang-ruang seperti inilah yang harusnya kita perbanyak begitu ya. Sehingga teman-teman di luar sana juga bisa sangat paham bagaimana cara memperlakukan, cara berkomunikasi dan juga cara membuat sesuatu menjadi lebih inklusif. Selamat Ibu Dwi dan teman-teman buat kita semua dengan karya baru, mudah-mudahan ini membawakan barokah buat kita semua dan tentunya pasti akan memberikan insight yang luar biasa. Saya tidak akan tutup dengan pantun karena kalau ditutup dengan pantun acara kita selesai, Coach David. Alasan saja saya tidak buat soalnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali Kak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrul. Benar sekali Pak Fahrul, bulan Desember ini kita peringati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Kalau tidak salah tanggal 3 Desember. Terima kasih Pak Fahrul untuk pengantarnya yang selalu memotivasi rekan-rekan alumni dan semuanya untuk tetap dan terus berkarya. Saya pun sangat senang siang ini diberikan kepercayaan untuk memandu book launch karena dengan adanya program ini berarti telah lahir kembali karya baru dari alumni. Baiklah, siang ini kita akan menyambut lahirnya karya terbaru dari alumni BWC 27 Ibu Dwi Aryani dengan judul Antara Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi. Izinkan saya membuka sesi ini dengan membacakan sebuah kutipan dari buku. Kutipan yang sangat menyentuh hati dan tentu saja menginspirasi. Katanya, saudara adalah mereka yang selalu ada untuk kita dalam suka dan duka, yang selalu siap mengulurkan tangan dan memeluk kita walau bukan dari ayah dan ibu yang sama. Selalu ada tantangan dalam hidup ini, namun di sana pasti ada jalan untuk menghadapi tantangan itu. Hidup selalu penuh dengan kejutan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan hadir di depan kita. Kita harus siap dengan kejutan-kejutan itu. Karena hidup adalah sebuah perjalanan. Sebuah kisah inspiratif yang tentunya jujur saya sendiri membaca buku ini kurang dari 2 jam sekali duduk langsung selesai. Kisahnya sangat menarik, alur ceritanya pun sangat mengalir. Baik, untuk mengenal lebih dekat dengan karya ini, mari kita sambut penulis kita, menulis antara koper, kursi roda, dan secangkir kopi, Ibu Dwi Aryani. Ibu Dwi Aryani, apa kabarnya Ibu? Selamat pagi Mbak Desi dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu?
Alhamdulillah sehat. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan komunitas penulis peradaban, kemudian alumni Book Writing Cup yang ke-27, tim Tinta Langit, para coach yang sudah mendukung saya termasuk Coach David yang tiap hari ini ngoyak-ngoyak istilahnya selesaikan karyanya, selesaikan karyanya begitu ya. Sangat berterima kasih untuk dukungannya juga kepada tim penerbit Litera Media Tama yang sudah menerbitkan buku saya. Ada satu kabar gembira yang ingin saya sampaikan juga bahwa akhirnya kita juga memiliki e-book version dari buku ini. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan screen reader bisa sekarang memesan untuk versi e-booknya. Terima kasih. Ibu, gimana nih rasanya? Akhirnya pecah telur, buku perdananya hari ini diterbangkan. Rasanya gembira apa ya nggak bisa diungkapkan karena prosesnya juga cukup panjang sebenarnya rekan-rekan semua. Jadi sebelum saya menulis buku ini saya mengikuti pelatihan bersama Tinta Langit dan rekan-rekan lain melalui Book Writing Camp angkatan ke-27 dan ini apa namanya prosesnya juga berbeda sekali dengan biasanya. Kalau biasanya saya menulis buku tentang bagaimana melakukan advokasi kebijakan atau bagaimana melakukan advokasi hak disabilitas, tapi kali ini kita menulis novel ya. Jadi yang bahasanya tentu beda dan cara penulisannya beda. Jadi sangat apa ya, nggak nyangka akhirnya karya ini hadir di tengah-tengah kita semua. Luar biasa ya Bu ya. Jujur ini kisahnya sangat menginspirasi ya, sosok tokoh utamanya ini. Oke, untuk mengenal lebih dekat buku yang akan diterbangkan pada hari ini, kita akan melihat dulu book teasernya. Kepada Kak Anggi, mohon bantuannya untuk menayangkan book teasernya Kak Anggi. Baiklah, kita akan mengenal lebih jauh tentang novel ini, tapi sebelum menceritakan proses kreatif dan apa yang menjadi inspirasi untuk membuat novel ini, boleh tahu nggak Bu, mengapa memberi judul Antara Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi? Terima kasih Mbak Desi. Jadi eh, judul ini sebenarnya mengungkapkan hal-hal yang ada di dalam buku ini ya. Jadi kenapa koper? Karena ini sesuatu yang kita bawa kemanapun kita berangkat atau kalau akan melakukan perjalanan. Tapi di sini koper juga melambangkan kalau kita dalam perjalanan itu kita akan membawa kenangan, membawa story, membawa sejarah yang kita bawa bersama dengan perjalanan tersebut. Jadi harapannya bahwa koper di sini juga melambangkan apa yang kita bawa dalam perjalanan tersebut dan kisah-kisah yang kita alami dalam perjalanan tersebut. Kemudian kursi roda karena tokoh utama ini juga adalah seorang pengguna kursi roda dan
buku ini menceritakan mengenai apa saja sih tantangan seorang perempuan dengan kursi roda di dalam masyarakat, di kehidupan sehari-hari, tapi juga ketika dia harus melakukan perjalanan seorang diri. Kemudian secangkir kopi ini adalah metaforsa di mana ketika kita sudah melalui berbagai rintangan, tantangan, ataupun hal-hal setelah capek ya mungkin dari perjalanan biasanya kita minum kopi. Tapi mungkin ada yang suka minum teh juga ya, nggak harus kopi. Tapi kebetulan tokoh utama ini sangat suka kopi dan kopi juga kadang manis, kadang pahit melambangkan semua pengalaman yang kita alami. Kadang bisa pengalaman yang pahit, tapi juga kadang sebuah pengalaman yang manis. Dan salah satu filosofi kopi menyampaikan bahwa kopi tidak memilih siapa yang boleh meminumnya. Jadi setiap kata yang tertuang dalam judul ini ada makna tersendiri ya Bu ya. Iya, benar. Nah, tadi Ibu sudah spill sedikit nih tentang sang tokoh utama dalam novel ini. Siapa sosok tokoh utama tersebut dan ada masalah apa dengan dia sehingga Ibu tertarik untuk menuliskan kisahnya? Ya, jadi buku novel antara Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi ini mencoba untuk menggambarkan cerita seorang perempuan muda dari kota kecil yang ingin mendobrak stigma dan membuktikan pada semua orang bahwa perempuan dengan disabilitas pun bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Dia meninggalkan comfort zone-nya atau tempat amannya untuk kemudian meraih mimpi-mimpinya. Dan karena juga sering ya Mbak Desi, kebetulan saya sering ditanya Putri ketika pergi sendiri seperti apa sih tantangannya. Jadi sedikit pengalaman pribadi saya masukkan juga dalam buku ini untuk memberikan gambaran sebenarnya seperti apa sih tantangan yang kita hadapi, hal-hal yang harus kita siapkan ketika kita melakukan perjalanan. Bu, saya tuh sedikit penasaran, Bu. Riset apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan karakter tokoh utama ini? Bernama Riani kan ya? Iya. Riani, sang tokoh utama. Karena setelah saya membaca, begitu mendetail sekali dan serasa eh, hidup gitu tokoh tersebut. Ya, jadi ini apa namanya tokoh Riani ini kan tokoh fiksi yang coba saya ciptakan. Nanti silahkan rekan-rekan yang membaca buku ini untuk menentukan apakah tokoh Riani ini ada atau tidak. Gitu ya. Tapi ini memang beberapa hal berdasarkan pengalaman pribadi saya dan memang tadi Mbak Desi membuat sebuah novel ternyata memerlukan juga research ya. Jadi apalagi ini adalah kisah yang flashback, artinya bukan terjadi dalam waktu sekarang, tapi terjadi di antara tahun 2006 sampai tahun 2010-an lah kira-kira. Jadi saya harus melakukan banyak riset juga mengenai bahasa yang digunakan pada masa-masa itu. Tentu tidak bisa menggunakan bahasa yang sekarang kita gunakan misalnya. Kemudian lokasi-lokasi tempat di mana cerita ini dimulai atau berlangsung itu saya juga melakukan riset bagaimana sih tempat-tempat itu dan bagaimana mendeskripsikan tempat-tempat itu sehingga pembaca merasakan sendiri kayak berada di lokasi ceritanya begitu. Nah, saya ada yang pengen ditanyakan juga, Bu. Ada tokoh pendukung juga bernama Rian ya, Rian, Devina, dan Miss Vivi. Nah, apa yang menjadi inspirasi Ibu untuk membangun dan menciptakan karakter dari tokoh-tokoh tersebut? Jadi buku ini juga menceritakan kisah persahabatan ya dari Riani dan rekan-rekannya. Beberapa tokoh seperti Devina, Rian, kemudian Miss Happy itu mereka semuanya itu memiliki latar belakang yang berbeda dan dalam bukunya juga dikisahkan masing-masing tokoh yang menjadi sahabat Rian ini juga memiliki tantangan tersendiri dalam kehidupannya seperti tokoh Devina misalnya sebagai seorang perempuan kadang kita juga dibenturkan dengan cita-cita kita, impian kita, tapi juga tanggung jawab sebagai perempuan yang harus bertanggung jawab untuk mengurus keluarga kita, misalnya, atau Rian yang punya mimpi yang begitu besar, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dia tembus karena
banyak hal seperti itu. Jadi di sini pun selain mengisahkan tentang sosok Riani yang memiliki keterbatasan fisik, tapi tidak menjadi penghalang untuk dia bisa menjalankan hidup secara mandiri, kisah persahabatannya pun begitu menyentuh ya Bu ya. Iya, Mbak Desi. Nah, saat saya membaca novel ini, saya merasakan kisahnya tuh begitu hidup, Bu. Baik dari alur cerita maupun pendalaman karakter, terutama tokoh utama Riani. Semua terasa detail dan nyata, hingga saya sebagai pembaca tuh seolah ikut menyusuri perjuangan yang ia jalani. Saya pun sampai terkejut ya, wow, ternyata bisa ya, dengan keterbatasan fisik yang dimiliki, seseorang itu bisa menjalani kehidupan dengan mandiri, bahkan tidak memerlukan bantuan siapapun gitu. Nah, apakah novel ini berangkat dari kisah nyata atau ada pengalaman personal tertentu yang menginspirasi lahirnya cerita Riani ini, Ibu? Ya. Terima kasih Mbak Desi. Nah, ini nanti silahkan dinilai oleh pembaca ya. Jadi apakah ini kisah nyata ataukah terinspirasi? Tapi banyak hal yang memang terinspirasi dari apa yang sudah saya alami. Eh, Terutama bagaimana perempuan disabilitas kesehariannya ya, di sini hal-hal kecil yang mungkin orang lain tidak anggap itu menjadi tantangan, tapi bagi kita tantangan seperti misalnya memilih tempat tinggal, bagaimana tempat tinggal itu aksesibel, termasuk lantai kamar mandi tidak boleh licin karena kalau kita menggunakan tongkat itu sangat berbahaya. Kemudian juga seperti kita kadang kalau pergi ke kafe atau warung makan seorang diri, itu ada bagian dari buku ini yang menceritakan bagaimana orang-orang sekitar masih menganggap kita, memandang kita ketika kita pergi sendirian gitu ya. Dan juga di sini menceritakan, saya ingin pembaca juga memahami bahwa bagaimana stigma itu masih sangat kuat ya untuk perempuan disabilitas dengan cara yang sederhana melalui kisahnya Riani ini, supaya kita semua tadi seperti disampaikan Coach David juga Pak Fahrul memberikan ruang yang inklusif, ruang yang ramah untuk semua ragam disabilitas. Dan Riani juga di sini juga bukan istilahnya bukan Wonder Woman juga ya. Jadi ada hal kecil bahkan yang sangat simple, tetapi dia teledor seperti lupa membawa paspor pada dia sudah di bandara dan sebentar lagi check-in. Jadi hal-hal kecil yang biasa dialami oleh perempuan pada umumnya juga dialami oleh perempuan disabilitas. Gitu, Mbak. Oke, Bu. Nah, sekarang ini setting tempatnya di mana, Bu? Karena kalau kita melihat judul antara koper. Koper itu kan identik dengan orang yang bepergian ya. Dan di Iya. cover bukunya pun ada gambar pesawat. Mungkin Ibu bisa spill ke seluruh audiens yang hadir siang ini, setting tempatnya di mana saja. Ya, jadi yang pertama itu Riani yang berpindah dari kota kecilnya, dari kota tempat dia lahir ke Yogyakarta. Kemudian dia mendapatkan tugas pertama kali untuk ke benua Eropa. Dia mengunjungi satu kota di Prancis, kota Lyon. Nah, di sini juga nanti rekan-rekan yang ingin membaca buku ini bisa mendapat gambaran seperti apa sih kota Lyon itu dan bagaimana kota itu membuat lingkungannya ramah untuk disabilitas sehingga kita yang disabilitas bebas untuk berpergian kemanapun seperti itu. Juga ada eh, kota San Francisco ya. Luar biasa ya, Bu ya. Selain menuliskan kisah tentang di dalam negeri kita, juga ada kisah di Prancis dan juga negeri Paman Sam di San Francisco ya, Bu. Iya betul Mbak. Nah, yang terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan dari novel Antara Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi kepada seluruh audiens yang hadir pada siang hari ini? Ya, saya ambil dari quote di bukunya ya Mbak Desi ya. Dunia ini sangat luas untuk dijelajahi dan siapapun dapat melakukannya. Tidak ada yang tahu kesempatan apa yang akan datang padamu, kata Riani, ada di halaman 104 buku ini.
Kisah yang luar biasa sekali ya Bu ya, kisah inspiratif dan tentunya sosok Riani ini sangat menginspirasi. Buku ini membawa pesan yang luar biasa menurut saya. Mulai dari keterbatasan yang dimiliki oleh tokoh utama tidak menjadi penghalang untuk dia menjalankan hidup secara mandiri dan perjuangannya pun sungguh luar biasa. Bagi teman-teman yang tertarik dengan buku Antara Koper Kursi Roda dan Secangkir Kopi, silakan langsung saja klik link yang sudah Kak Anggi tuliskan di kolom chat. Nanti Kak Anggi mohon bantuannya untuk menuliskan linknya. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi reviewer. Bu Dwi, kita sudah mengundang 3 orang reviewer ya, yang akan memberikan ulasan ataupun pandangan untuk novel Antara Koper Kursi Roda dan Secangkir Kopi. Baik, kita akan mengundang reviewer pada siang hari ini. Ada Ibu Lea Katlea, Ibu Dr. Randa Ulfa Marina, dan Ibu Ira Askarina. Tapi pertama-tama saya akan mempersilahkan dulu Ibu Lea Katlea. Beliau adalah seorang development practitioner. Selamat siang Ibu Lea. Ibu masih di mute, Bu. Sudah. Selamat pagi menjelang siang. Mohon maaf apabila suaranya kurang jelas karena saya ada di atas kereta api yang menuju Solo ya. Sudah dekat juga dengan kotanya Mbak Dwi ya. Saya harus menyampaikan terima kasih sekali ya untuk undangan ini dan menyambut gembira dengan launching buku ini. Salam kenal ya, Bu. Saya Salam senang hangat. bisa bertemu dengan Ibu. Boleh silakan langsung saja untuk memberikan ulasan dan pandangannya untuk novel dari Ibu Dwi Aryani. Baik, terima kasih sekali. Selamat pagi, sahabat, dan tentunya Mbak Dwi ya. Selamat untuk Mbak Dwi Aryani yang telah meluncurkan buku yang sangat inspiratif ini. Dan di hari ini atau pagi ini kita bukan hanya diundang untuk membuka mata dan hati kita untuk sebuah kisah inspiratif yang sering sekali menantang setiap definisi keterbatasan. Saya kira definisi keterbatasan inilah yang digarisbawahi oleh buku Mbak Dwi. Tetapi kita juga diajak menyelami semangat yang tersemat ya atau ada di dalam buku Antara Koper Kursi Roda dan Secangkir Kopi ini. Mbak Dwi memang menggunakan narasi fiksi ya. Dan kalau ditanya tadi oleh Mbak Dwi apakah ini menggambarkan perjalanan Mbak Dwi, saya sebagai kawan yang walaupun mungkin kenal dalam 2-3 tahun ini melihatnya kayaknya iya sih ini perjalanan Mbak Dwi betul ya yang sangat telaten sekali dituliskan dan dibagi kembali kepada kita semua. Dan Mbak Dwi dalam narasi fiksi ini memperkenalkan kita pada seorang Riani ya, seorang perempuan yang menggunakan kursi roda dan tongkat ibarat polio sejak usia 3 tahun dan mengambil kisah dari dirinya. Ini bukan tentang kisah kelemahan menurut saya ya. Ini adalah narasi tentang ketangguhan, kemandirian, dan perjuangan untuk menjejakkan diri pada hak untuk setara. Bukan hanya merengek untuk sekedar menuntut hak, tetapi membangun dan mengajak. Tesis utama buku ini tampak lugas ya, dari awal sudah sangat lugas bahwa ini bukan soal keterbatasan fisik ya, ataupun keterbatasan abilitas ya, kemampuan dan tidak kemampuan, tetapi ini adalah ajakan untuk membuka mata dan untuk tidak berhenti bermimpi, tidak berhenti berkarya, tidak berhenti berpetualang melalui koper, kopi, dan ditemani dengan kursi rodanya. Penulisnya Mbak Dwi Aryani menyuguhkan kisahnya itu dengan hangat ya, mengalir, jujur, dan pada saat yang sama saya jadi makin tahu Mbak Dwi ini romantis ya.
Dia sangat romantis dalam menuliskannya. Ya, tidak hanya berbagi, ada air mata di sana, tapi juga ada rasa kangen ya, kerinduan pribadi eh, yang dengan cantik ya, manis itu disematkan dalam isu-isu penting tentang disabilitas, tentang gerak perempuan, feminisme dan hak asasi manusia di tengah narasi fiksi yang sangat kental berbasis pada pengalaman nyata. Kita juga melihat bagaimana Mbak Dwi membangun kehidupannya dengan sangat mandiri ya. Kalau kita baca betul dari merantau ke Yogyakarta dan berdialog dengan ibu kos ya, dengan apa yang bisa diakses dan bagaimana kemudian menunjukkan bahwa Riani ini bisa dikatakan sukses berkarir di lembaga kemanusiaan hingga berjuang mencari dan memodifikasi banyak hal ruang hidupnya termasuk rumah yang aksesibel. Dan Riani membuktikan juga bahwa kemandirian adalah kunci menuju kebebasan dan harga diri yang utuh pada saat yang sama. Dan inti dari buku ini adalah sebagai perjalanan, sebagai samudra, sebagai mimbar advokasi. Riani membawa kita melintas benua dan samudra dari pelatihan di Lyon, Prancis, hingga tugas di San Francisco, Amerika, dan banyak sekali perjalanan-perjalanan lain yang ditemani oleh kursi roda, kemudian koper dan juga kopi. Dan detail dari yang diceritakan Mbak Dwi ini juga eh, tidak menutup tantangan logistik yang dialami ya, dari mengurus paspor, berkoordinasi dengan maskapai tentang kursi roda yang khusus gitu ya, dan juga bagaimana perlu membawa statement atau surat dokter sebagai pernyataan bahwa dia tak mau dikatakan sebagai orang sakit di imigrasi. Ini bukan soal sakit ya, tapi ini adalah alat bantu untuk bisa mengakses. Dan perjalanan terberat dari Riani itu bukanlah tantangan dengan logistik itu ya, tetapi seperti yang disampaikan Mbak Dwi tadi, melawan stigma masyarakat. Ia melawan pandangan yang kerap menganggap penyandang disabilitas harus dikasihani, lemah, dan atau tidak mampu mengambil keputusan. Dan melalui setiap langkahnya, Riani secara telaten mengajarkan kita untuk menengok jendela, mendobrak bias, membangun pengakuan dan kemampuan dan kesetaraan. Saya melihatnya tidak cengeng, tidak meminta-minta, tidak mengemis-ngemis pada pengakuan, tapi membangun, mengajak, merangkul. Saya harus cepat merangkumnya bahwa dalam perjalanan ini seperti yang tadi Mbak Dwi juga sudah sampaikan ya, ada 3 simbol-simbol yang menarik dari kursi yang apa namanya, kursi roda yang merupakan simbol dan perpanjangan dari kemandiriannya, mendobrak batasan, dan bagaimana pengalamannya melihat fasilitas yang ramah disabilitas itu di Lyon tadi disampaikan juga ya, memperkuat keyakinannya bahwa aksesibilitas itu bisa dibangun, diperjuangkan di berbagai wilayah tanpa batas. Dan ini diperjuangkan di lingkup lain, dan mestinya juga yang kita dengar buku dari yang saya kenal dari Mbak Dwi sendiri adalah dalam kehidupan sehari-harinya. Ada langganan restoran, dia juga negosiasi restorannya bisa dibangun rem nggak? Hal-hal semacam itu tuh, atau kita mau meeting di hotel gitu ya, dia dekati hotel itu ada rem, ada toilet untuk disabilitas, detail sekali. Kemudian koper adalah lambang petualangan, penanda bahwa setiap babak baru yang penuh keberanian, bahkan kadang-kadang dengan drama-drama kecil yang juga kadang-kadang kisah lucu ya, yang menarik untuk diingat kembali. Nah, secangkir kopi ini memang simbol kehangatan, kebersamaan, dan mewakili rasa punya teman untuk berbagi cerita, berbagi tawa, penguat semangatnya untuk setiap perjalanan dan tantangan advokasi yang panjang yang dibuat oleh Mbak Dwi. Saya harus katakan buku ini adalah otentik tentang nilai seseorang yang tidak diukur dari kondisi abilitas dan
disabilitasnya. Dan ini bukan soal perjalanan fisik ya, tetapi langkah-langkah emosional, pengalaman-pengalaman yang mungkin pengalaman spiritual dari Mbak Dwi tentang menemukan keteguhan. Kita tidak diajak untuk bersimpati, tetapi diajak untuk merangkul, berdiri bersama Riani, menuntut kesetaraan dan merayakan setiap bentuk pemberdayaan diri. Selamat Mbak Dwi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lea, luar biasa ulasannya tentang novel Antara Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi. Memang betul adanya Ibu Dwi secara runut dan detail menuliskan narasi tentang tahapan demi tahapan apa yang harus dilakukan Riani sebelum dia berpergian jauh ataupun melakukan kesehariannya. Baik, kita langsung saja sekarang pada reviewer kedua, Ibu Dr. Randa Ulfa Marina. Beliau adalah seorang guru. Halo Ibu Ulfa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu, salam kenal. Salam kenal juga. Mohon maaf tadi saya ada kegiatan di luar, jadi agak terlambat masuk. Tidak apa-apa Ibu, senang saya bisa bertemu dengan Ibu pada siang hari ini. Silakan Ibu langsung menyampaikan sudut pandangnya setelah membaca novel Ibu Dwi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin berbagi kabar duka dulu. Sumatera Barat kena musibah yang luar biasa, itu menghantam pemukiman penduduk. Lokasi yang terparah itu adalah di kabupaten tempat saya tinggal. Mudah-mudahan buku ini juga bisa menginspirasi mereka yang terkena bencana nanti untuk bangkit. Sudut pandang yang saya bahas dari buku yang luar biasa ini ada dua tokoh utama, Riani dan Ibu, dua orang tokoh perempuan yang sangat luar biasa. Dua perempuan ini adalah perempuan tangguh, di mana sama-sama berjuang. Riani yang dibesarkan oleh ibunya dengan penuh kasih sayang, itu harus bertarung hebat ketika melepaskan anaknya ke dunia bebas. Kemudian Riani sebagai anak yang selalu tergantung dengan ibunda tercinta, mendobrak keterbatasannya untuk bisa lepas dari kungkungan pangkuan ibu tercinta. Nah, ini luar biasa menurut saya dua tokoh yang diciptakan oleh Mbak Dwi. Nah, kemudian dalam proses penciptaan itu pengarang pasti dipengaruhi realitas objektifnya. Novel ini terasa hidup dengan diksi-diksi yang sangat luar biasa dipilih oleh penulisnya yang sangat dekat dengan kehidupan kehidupan pembaca yang bisa membawa batin pembaca itu berselancar langsung dengan isi novel yang diungkapkan oleh penulisnya. Artinya, diksi itu sederhana tetapi menggugah perasaan, membawa manusia membawa pembacanya itu bisa membayangkan posisi apa yang dialami tokoh ya langsung ke kehidupan nyatanya. Kemudian yang menarik bagi saya di sini adalah Mbak Dwi tidak menciptakan tokoh yang cengeng. Dia tidak meratapi kekurangannya, tapi justru dari gambaran-gambaran perjuangannya itu kita bisa merasakan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Mbak Dwi itu luar biasa tantangannya. Nah, ketika dia diberi tantangan untuk pergi berkunjung ke Amerika, dia harus bersaing untuk mendapatkan posisi itu dengan teman-temannya yang tidak mempunyai keterbatasan fisik. Nah, kemudian ketika sampai di luar negeri pun tantangannya juga tidak mudah. Walaupun fasilitas di luar negeri itu ramah terhadap penderita bukan penderita ya, dengan keterbatasan fisik yang dialami oleh tokoh, tapi tetap ada juga
yang menyatakan, Mbak sendiri ya, Ibu sendirian, ya kesangsian dari masyarakat. Walaupun itu fasilitasnya mendukung ya gerak-geriknya dari si tokoh ini. Kemudian hal menarik bagi saya adalah closing statement dalam setiap bab yang diberikan oleh Mbak Dwi. Contohnya di halaman 138 ya. Riani sangat percaya apabila disabilitas didukung dengan segala hambatan yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi dihilangkan, maka mereka bisa berpartisipasi penuh serta berpartisipasi. Nah, kemudian di halaman 186 ya, Riani mengatakan, hidup selalu penuh dengan kejutan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan hadir di depan kita. Kita harus siap dengan segala kejutan-kejutan itu. Karena hidup adalah sejauh pelajaran. Nah, kemudian ini merupakan kunci dari pesan yang diselipkan oleh penulis ya secara tersirat ya kepada pembacanya dari rangkuman-rangkuman peristiwa yang dialami oleh Riani. Nah, novel ini sungguh luar biasa, novel perdana, tapi gregetnya ya betul-betul menguliti pembaca. Selamat untuk Mbak Dwi, mudah-mudahan menyusul novel berikutnya bagaimana polemik kisah cintanya ketika menemukan pasangan hidup, karena Riani dituntut untuk mencari pasangan hidup ketika dia masih menjadi gadis sudah berkelana. Demikian saja Mbak Desti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ulfa, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Salam hangat dan peluk jauh dari kami untuk Sumatera Barat ya, Bu. Terima kasih Mbak Desti. Mudah-mudahan musibah ini cepat berakhir. Dan sekarang musim Sumatera Barat masih diguyur hujan ini dalam situasi yang luar biasa beratnya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu ya sudah hadir pada siang hari ini, dan terima kasih juga untuk ulasan untuk novel Antara Koper Kursi Roda dan Secangkir Kopi. Baiklah, kita langsung pada reviewer ketiga. Selanjutnya adalah Ibu Ira Askarina. Beliau adalah koordinator komunitas perempuan bumi. Halo Ibu Ira, selamat siang, salam kenal. Hai. Kita santai aja ya. Ya, Ibu boleh sampaikan pandangannya dan ulasannya dari novelnya Ibu Dwi? Boleh banget. Jadi saya ini mengulasnya bukan dari sudut pandang orang yang ekspertis tentang perbukuan, pernovelan, dan segala macamnya. Jadi saya mengulasnya dari orang awam yang cinta buku, yang senang membaca gitu. Jadi saya reviewnya mungkin ya apa adanya lah gitu. Pertama, ini buku nggak kelihatan ya. Buku ini di sampulnya, begitu saya lihat buku ini, saya langsung ketawa, bukan ketawa ini ya, saya langsung tersenyum. Ya ampun, ini Mbak Dwi gitu loh, karena di apa namanya yang digambar ini Mbak Dwi banget. Mbak Dwi banget yang pergi dengan koper merahnya ini, dan yang ciri khasnya itu adalah ranselnya itu yang disampirkan di belakang kursi roda. Ini udah jelas ini Mbak Dwi banget deh gitu. Dan satu lagi, buku ini kan bukunya kan per bab ya, bukunya per bab gitu. Jadi satu bab bisa dibilang selesai cerita, satu bab selesai cerita. Jadi kalau saya bilang ini buku yang enak banget dibaca karena selain bahasanya yang ringan dan tidak ribet gitu ya, tapi ini juga bisa dibaca misalnya ketika kita sedang menunggu boarding gitu ya, boarding, kita satu bab bisa selesai selesai baca, tamat satu bab gitu. Nanti misalnya ketika di kereta, kayak Mbak Lea lagi di kereta gitu ya, itu bisa baca lagi
satu bab selesai, satu bab selesai. Nah, jadi yang kalau saya suka buku yang seperti itu, jadi nggak langsung panjang sampai ke belakang, tapi satu bab bisa selesai. Misalnya di sini bab 3 kabin dan selimut. Terus nanti yang bab yang lain tuh mengenai yang lain gitu. Paspor dan pesawat. Jadi buku ini saya bilang nih buku teman di perjalanan kita, bisa dibawa gitu. Bahkan di LRT pun misalnya atau di bis pun bisa kita baca ini, karena nggak perlu baca sampai dari ujung sampai akhir, tapi cukup satu bab aja kita baca, teman di perjalanan sudah bisa udah bisa kita baca. Nah, terus yang saya suka dari buku ini nih bukan buku motivasi yang heboh-heboh, kamu pasti bisa gitu loh, kayak kayak yang buku-buku motivasi yang ini. Di sini bukan Badwi ya, Riani, Badwi lah. Badwi ini di sini dia cerita sebagai perempuan yang sama dengan yang lain, yang membedakan hanya dia pakai kursi roda. Dah, itu aja. Jadi di sini Badwi nggak cerita mengenai kesusahan. Justru saya di sini nggak ngelihat dia sebagai orang yang mengeluhkan atau menderita dengan kedisabilitasannya, tapi malah di sini lebih banyak mengulas aksesibilitas gitu loh. Jadi Mbak Dewi nggak terlalu banyak bercerita tentang kedisabilitasannya gitu. Jadi lebih ke kenapa kok misalnya kayak di Lyon gitu ya. Kenapa di Lyon itu sudah sangat bagus infrastrukturnya untuk disabilitas, tapi tetap aja ada lift yang nggak jalan, sehingga dia harus digotong turun tangga, lari-larian turun tangga untuk naik kereta gitu loh. Jadi benar sih tadi beberapa reviewer bilang ini bukan buku cengeng, bukan buku bukan buku yang minta dikasihani dan motivasi yang harus gimana gitu. Motivasi itu muncul setelah kita selesai membaca buku ini gitu ya, muncul gitu aja. Jadi tapi bukan kamu pasti bisa, wah kamu perempuan tangguh, kamu perempuan mandiri, ya enggak gitu. Jadi Mbak Dewi memang menceritakan apa adanya dirinya, ya memang seperti itu. Kebetulan saya kenal dekat sama Mbak Dewi sebagai seorang ARMY juga. Wah, Mbak Dewi itu Mbak Dewi itu orangnya selain tangguh, agak-agak cengeng sedikit. Terus gampang banget ketawa. Humornya tuh lucu banget. Kadang-kadang humornya tuh receh banget. Tapi di sisi lain seorang yang mengadvokasi segala hak-hak penyandang disabilitasnya itu galaknya juga luar biasa. Jadi ada dua sisi Mbak Dewi gitu. Mbak Dewi sebagai seorang yang mengadvokasi kebijakan disabilitas yang undang-undangnya atau segala macam, dan ini dilakukan ke seluruh dunia, bukan hanya 2 kota itu aja. Sampai Mbak Dewi cerita yang di Afrika juga tuh harusnya tapi juga sebagai Mbak Dewi seorang perempuan yang ada rasa keselnya, yang ada rasa capeknya, yang lucunya juga ada, yang cengengnya pun juga ada gitu loh. Jadi di sini sih saya lihat buku ini sebagai kayak buku perjalanan dalam arti harafiah dan dalam arti perjalanan hidup Mbak Dewi sebagai seorang perempuan yang kebetulan menggunakan kursi roda. Itu sih kalau saya lihat itu. Bentar ya, saya lihat contekan lagi soalnya saya takut lupa. Nah, terus udah gitu di sini tuh juga mengenai yang saya senang Mbak Dewi ini, misalnya cerita mengenai Lyon ini. Lyon ini bukan hanya diceritakan dalam bahasa kota sebagai tempat wisata, tapi justru di sini Mbak Dewi lebih mengulas dari sisi aksesibilitasnya. Nah, itu saya yang senang banget. Jadi kasih lihat bahwa kota Lyon ini selain memang indah, tapi untuk dari transportasinya yang bagus, terus trotoarnya yang akses buat buat
penyandang disabilitas. Jadi eh, seperti di San Francisco juga. Jadi ceritanya Mbak Dwi lebih banyak mengulas aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda ataupun disabilitas lain seperti tunanetra, atau kalau yang di Lyon dibilang keretanya tuh akses juga untuk yang tuli ya, karena ada signage-nya yang bisa kita baca gitu. Nah, itu terus lalu yang lain itu stigma. Nah, kalau stigma udahlah, baca deh di buku ini. Stigmanya emang ngeselin banget gitu. Kalau soal stigma untuk penyandang disabilitas tuh memang ngeselin banget. Nah, mengenai stigma ini saya ada di buku yang Mbak Dwi tulis di halaman 136. Ini saya rasa ini penting banget ya. Di sini ditulis, anak-anak mestinya juga mulai dikenalkan bahwa ada orang-orang seperti Riani yang bukan penyandang disabilitas. Mereka hidup bersama masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Mereka juga bisa belajar bekerja sama seperti yang lain, tetapi juga tentu harus ada adaptasi lingkungan belajar dan di lingkungan kerjanya juga yang bisa mendukung. Karena di sini, di halaman 137, Mbak Dewi ini bilang dari kecil, dari SD itu, dia tuh suka diejek, dibully mengenai kondisinya, gitu loh. Nah, jadi benar-benar memang tentang disabilitas ini memang benar banget perlu diajarkan kepada anak-anak ketika di tingkat SD, sehingga ketika mereka makin dewasa gitu, stigma ini bisa dikikis, dihilangkan. Itu tuh yang saya lihat di buku ini. Lalu mengenai kopi, nah benar Mbak Dwi, yang seperti Mbak Dwi bilang tadi, saya juga tadinya mau bilang seperti yang Mbak Dwi bilang, kalau kopi di sini saya lihat sebagai ini waktu untuk me time gitu loh. Jadi kayak waktu untuk berbicara ke diri sendiri. Mbak Dwi ngomong ke dirinya sendiri, Mbak Dwi stop, rehat, udah jangan terlalu capek, meeting jam 12 malam sampai jam 2 pagi, udah istirahat, ayo ngopi dulu yuk, ngopi gitu. Terus kalau misalnya lagi jalan kemana gitu ya, lagi kesel-kesel, misalnya tentang ngurus visa segala macam, udah santai, ngopi dulu. Jadi kalau saya lihat di sini ngopi ini ajakan untuk yuk santai dulu sebentar, tensinya diturunin sedikit deh gitu, kasih waktu untuk dirimu sendiri untuk untuk juga menikmati hidup, yang menikmati ARMY, menikmati lagu-lagu K-pop itu. Jadi saya sih benar-benar ya di buku ini saya juga senangnya gini, Mbak Dwi di sini tuh nggak cuma cerita pengalamannya, tapi kalau misalnya cerita mengenai satu kota itu di kayak waktu di Paris di sini ya, dijelasin juga kenapa Muslim di Paris itu apa kesulitannya, atau misalnya sejarah Muslim di Paris itu. Jadi sedikit kita punya dapat gambaran gitu. Jadi Mbak Dwi jadi kayak guru sejarah juga sih di sini sedikit. Dan bau-bau Mbak Dwi sebagai seorang aktivis yang mengadvokasi gerakan disabilitas di sini pun juga ada, karena di sini kayak Undang-Undang Nomor 8 atau CRPD pun masuk juga di sini. Jadi kayaknya Mbak Dwi nggak bisa ninggalin aktivitasnya sebagai aktivis gerakan disabilitas gitu deh. Tapi saya bilang Mbak Dwi, seperti tadi Ibu Guru bilang, ditunggu buku berikutnya, kisah cinta Mbak Dwi dengan Uda, yang sampai lahirlah Syahrukan ala Indonesia itu, Irsyad. Luar biasa sekali untuk ulasannya dan sudut pandangnya dari Bu Ira. Sepertinya Bu Ira sangat mengenal Bu Dwi, jadi begitu membaca novel langsung bisa menebak Riani itu apakah Bu Dwi Aryani. Luar biasa sekali. Mbak Dwi banget itu sih, Mbak Dwi banget. Nah, itu memang pengalamannya Mbak Dwi itu sih udah jelas. Nah, ini udah di spoiler nih, udah dikasih tahu pengalaman. Terima kasih keren. Bu Ira, terima kasih banyak sudah memberikan ulasannya pada siang hari ini. Baiklah, kita masuk kepada sesi seremoni book launch. Dipersilakan pada penulis kita,
pada siang hari ini Ibu Dwi Aryani untuk menyampaikan pernyataan penulis. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Desi, terima kasih Mbak Lea, Bu Ira, Kak Ulfa. Ini 3 orang yang sangat dekat dengan saya. Mbak Lea, sahabat saya, Bu Ira juga sahabat saya, dan Kak Ulfa atau Ibu Dr. Anis Ulfa Marina itu adalah kakak ipar saya kebetulan, dan beliau juga guru sejarah. Jadi sangat senang sekali di hari ini di launch buku saya ada orang-orang terdekat dan juga rekan-rekan semua yang berkenan hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menerbangkan karya saya ini antara koper, kursi roda, dan secangkir kopi. Semoga buku ini terbang sejauh-jauhnya, menjangkau lebih banyak orang, dan semoga banyak orang terbuka ketika membaca buku ini bahwa perempuan disabilitas adalah perempuan yang juga bisa mencapai mimpi dan harapannya. Begitu. Terima kasih. Mari kita beri aplaus yang paling meriah untuk Ibu Dwi Aryani dan karya perdananya novel antara koper, kursi roda, dan secangkir kopi terbang setinggi-tingginya untuk novel ini ya Bu. Baiklah Kak Anggi, mohon ditayangkan untuk flyer bukunya dan juga tambahan video testimoni. Selamat kepada Mbak Dwi Aryani atas launching bukunya Antara Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi. Buku ini sangat menarik untuk dibaca, sangat kuat menggambarkan latar belakang penulisnya, seorang aktivis, seorang perempuan disabilitas pengguna kursi roda yang aktif menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas, aktif mengkampanyekan terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas yang harusnya mereka dapatkan. Buku Antara Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi ini kaya dengan motivasi dan edukasi. Melalui buku ini saya berpendapat bahwa penulisnya ingin menghilangkan stigma yang masih sangat banyak dialami atau diterima oleh penyandang disabilitas, terutama perempuan. Dalam melakukan perjalanan udara misalnya, seorang penyandang disabilitas kadang masih diperhadapkan dengan pandangan atau perlakuan seolah-olah mereka itu sama dengan orang sakit. Ketika penyandang disabilitas yang bersangkutan meminta dukungan, apakah itu alat bantu mobilitas seperti kursi roda atau pendamping. Nah, ini sebetulnya menggambarkan bahwa stigma itu masih sangat tinggi dialami oleh penyandang disabilitas. Nah, buku ini sebetulnya merupakan alat advokasi yang unik, yang sangat bagus. Dengan membaca tulisan-tulisan dalam buku ini yang dikemas dalam fiksi, maka itu menggambarkan pengalaman penulisnya di dalam melakukan perjalanan antar negara, antar benua yang sangat kuat menggambarkan kemandiriannya. Tentu atas dukungan dari orang-orang terdekat, dukungan kedua orang tua juga sangat memiliki peran dalam membentuk penulisnya untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang perempuan disabilitas yang bisa mandiri jika kemudian itu mendapatkan dukungan, kemudian itu tidak dihambat dengan sarana prasarana. Nah, bagi penyandang disabilitas, buku ini sebetulnya juga menjadi motivasi agar sebagai penyandang disabilitas tidak berhenti bermimpi, karena sebetulnya mimpi itu bisa kita wujudkan, bisa kita raih ketika kita mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar. Selamat sekali lagi kepada Mbak Dwi Aryani yang telah melakukan kampanye dengan membuat buku yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya. Dan tentu kami sangat menanti buku-buku berikutnya dengan pengalaman yang lebih unik, baik itu dari pribadi penulisnya maupun dari orang lain.
sukses terus dan tetap mengedukasi. Untuk teman-teman yang telah hadir pada siang hari ini, yang berminat untuk membaca secara utuh karya dari Ibu Dwi Aryani, silakan langsung klik link yang ada di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini, yaitu sesi tanya jawab. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Sudah ada Pak Sis di sini. Silakan Pak Sis langsung open mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat kepada Bu Dwi Aryani atas diterbitkannya buku perdana ya Bu ya. Yang kedua, terima kasih kepada kawan-kawan. Perkenalkan saya Sis, saya dari WWC 24 Ibu. Nah, ini saya ingin bertanya, karena saya belum baca bukunya, maka saya lihat tadi dari reviewer-reviewer buku ibu udah sangat bagus, artinya mendorong orang untuk ingin mengetahui lebih dalam lagi apa isi ceritanya. Tetapi saya singkat saja, Bu. Ibu ada penulis yang ibu jadikan idola sehingga nanti dalam tulisan ibu itu ada pengaruh dari yang bersangkutan nggak, Bu? Saya mohon informasi saja. Terima kasih. Silakan Ibu Dwi. Terima kasih Pak Sis untuk pertanyaannya. Ya, jadi pengalaman menulis ini sebenarnya ada beberapa ya yang buku yang memang jadi inspirasi saya, terutama karena waktu itu kepikirannya bagaimana membuat apa buku non fiksi ya. Itu sesuatu yang baru buat saya. Jadi saya ada beberapa penulis seperti Ibu apa namanya, bagaimana sih membuat seperti Andre Hirata misalnya ya kan, pengennya seperti itu ya, tapi mungkin jauh dari itu sebenarnya. Jadi terus kemudian Bunda Asma Nadia itu termasuk penulis-penulis yang eh, saya sangat suka tulisannya. Kemudian juga terutama Buya Hamka, tenggelamnya kapal ini Van der Beek. Nah, itu saya sangat terkesan dengan buku itu karena bagaimana kita memberikan wacana kepada masyarakat melalui sebuah cerita gitu ya, tanpa ingin menggurui, tetapi kita mencoba mengkritisi apa yang terjadi di dalam masyarakat melalui tulisan kita. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Bagaimana Pak Sis? Sudah terjawab? Siap, terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke. Sukses selalu. Terima kasih Pak Sis. Nah, sebelum kita ke Pak Muhlis yang sudah raise hand, kita baca dulu di kolom chat ada dari Kaledi Lestari nih, ada pertanyaan. Menarik sekali book launch kali ini hadir Basari dan Mbak Mada dalam bahasa isyarat. Selamat Mbak Dwi telah memberi warna baru dalam literasi berupa hadir buku novel barunya. Izin bertanya, kenapa Ibu memilih timeline waktunya pada tahun 2006 sampai 2010? Apakah ada kejadian yang sangat menginspirasi Ibu atau tokoh yang diceritakan sehingga memilih waktu itu? Baik, Ibu Dwi, silakan langsung dijawab. Terima kasih Mbak Lady Lestari. Ya, jadi tahun ini dipilih karena kejadian atau pengalaman, salah satu pengalaman yang saya alami ada di tahun itu. Jadi itu menginspirasi saya untuk membuat buku ini di tahun-tahun tersebut. Begitu. Ya, baiklah, sekarang kita langsung saja ke Pak Muhlis. Pak Muhlis, silakan langsung open mic, Pak. Saya udah tulis di kolom chat ya, saya bacakan ada
5 ya. Wah, luar Jadi saya biasa. bacakan aja di kolom chat ini. Mungkin satu persatu aja Saya dulu. belum membaca detail, tapi saya pertama mengucapkan selamat ya atas karyanya Dwi Aryani, sukses selalu. Saya sebenarnya on the spot juga tadi baca di Solo Post ya, ada di berita harian di Solo Post yang diapresiasi dari Solo Post itu mengenai buku Bu Aryani yang sangat menginspirasi gitu lah ya. Jadi saya bacakan satu-satu aja pertanyaannya ya. Bagaimana latar belakang kehidupan Riani sebagai perempuan disabilitas yang aktif dalam perjalanan internasional mempengaruhi pemilihan simbol koper, kursi, dan kopi dalam judul novel ini? Satu-satu dulu atau sekaligus 5 Satu-satu aja dulu, pertanyaan? Pak. Satu-satu Ya, saja dulu. Iya, silakan Bu Dwi untuk dijawab dulu. Baik, terima kasih Pak Mukli. Salam. Eh, Satu-satu ya Pak, saya lihat tadi juga di chat pertanyaannya sangat dalam ini. Ya, jadi untuk pertama ya, jadi apa namanya, ini buku memang terinspirasi dari beberapa pengalaman pribadi. Kemudian tiga hal atau judul ini sebenarnya simbol tadi ya, mengapa koper, karena koper sesuatu yang kita bawa ketika kita melakukan perjalanan, bukan hanya apa yang kita bawa dari tempat kita, tetapi apa yang bisa kita bawa dari tempat di mana kita melakukan perjalanan itu. Jadi koper melambangkan juga pengalaman-pengalaman, hal-hal yang kita alami dalam perjalanan itu yang terus bersama kita dan kadang mempengaruhi cara pandang kita juga melihat sesuatu. Karena kita akan bertemu dengan budaya baru, orang-orang yang baru, pengetahuan baru seperti itu. Nah, itu koper yang dimana hal-hal tersebut kita simpan dalam koper, dalam artian di sini adalah dalam memori kita. Kemudian kursi roda, karena tokoh utama memang pengguna kursi roda ini adalah bagian dari kehidupan atau identitas dari tokoh utamanya, yaitu Riani, bahwa kursi roda adalah bagian dari identitasnya dan dia tidak bisa terlepas dari identitasnya sebagai perempuan disabilitas. Kemudian kopi menjadi penyemangat, menjadi waktu di mana dia merefleksikan apa yang sudah dia alami sambil menikmati secangkir kopi. Baik, terima kita kasih. lanjut langsung ke pertanyaan kedua ya. Pak Muhlis mau disampaikan atau saya yang bacakan, Pak? Ya, boleh dibacakan atau boleh saya sampaikan juga gini ya. Jadi tadi kan saya juga mendengar ada juga sedikit mereference pada Laskar Pelangi ya. Biasanya pembaca novel tuh merefleksikan ada beberapa referensi sebagai sebagai masukan ataupun sebagai reference ya. Dan di sini saya melihat juga apakah ada juga sebagai referensi saya singkat dari buku Being Human by Karya Yudit sebagai penyandang disabilitas internasional yang memperjuangkan hak-haknya gitu loh. Itu yang secara membangun keberdayaan dan melawan stigma sosial gitu. Karena mungkin kalau di US itu kan terjadi ya, artinya mendiskriminasikan ya dari segi sosial, stigma sosial. Makanya sangat berperan buku yang seperti Being Human karya Judith Human itu mempengaruhi lah stigma sosial. Apakah itu ada pengaruh juga dari buku itu dibaca atau gimana? Eh, Silakan, Bu. Eh, saya belum membaca keseluruhan bukunya Judy Newman, walaupun dia adalah salah satu tokoh idola saya ya sebagai seorang disabilitas, karena gerakannya dan apa yang beliau lakukan itu sangat berdampak terhadap diakuinya hak-hak disabilitas secara global gitu. Jadi kalau terinspirasi secara langsung mungkin tidak, tetapi memang seperti saya sampaikan tadi, banyak hal yang saya baca dari beberapa penulis di Indonesia gitu. Pengennya seperti itu, tapi mungkin tidak sesempurna rekan-rekan penulis atau tokoh-tokoh penulis yang saya sebutkan tadi ya. Saya masih harus banyak belajar sepertinya Pak Muklis untuk membuat buku ini menjadi sebuah karya sastra yang juga bisa mengedukasi masyarakat gitu. Tetapi berharap ini menjadi sesuatu yang bisa diterima gitu.
Iya, baik Pak Muhlis, mohon maaf karena keterbatasan waktu dan pertanyaan dari Bapak cukup banyak, jadi saya bacakan saja ya Pak ya. Jadi biar Silakan, langsung silakan, dijawab silakan. oleh Bu Dwi. Bu Dwi, ini ada pertanyaan ketiga dari Pak Muhlis. Bagaimana alur perjalanan Riani sebagai perempuan Muslim yang berpergian sendiri dari kursi roda ke negara asing dapat dijadikan bahan edukasi bagi orang tua untuk menjelaskan kepada anak tentang keberanian, kemandirian, dan perbedaan budaya. Silakan Ibu. Ya, jadi di dalam bukunya ini Pak Muklis sebenarnya ada cerita kalau nggak salah bab 4 dan bab 5 itu menceritakan mengenai hal ini termasuk juga ketika Riani juga ragu-ragu untuk berangkat ke Lyon karena waktu itu ada isu tentang pelarangan penggunaan hijab misalnya. Nah, itu ada di dalam cerita di dalam buku ini. Termasuk tadi ada pertanyaan mengenai ketika anak-anak ya memang benar kadang kita kemanapun pergi gitu misalnya kadang ada anak-anak yang melihat kita atau anak-anak yang mengatakan dia sakit ya seperti itu. Nah, itu ada di bukunya Bapak. Jadi nanti silahkan dibaca. Ada pembahasan mengenai hal tersebut. Tadi kayaknya Bu Ira juga menyampaikan bagaimana buku ini juga menekankan perlunya pemahaman tentang disabilitas dilakukan sejak kecil. Dan di buku ini juga ingin menyampaikan bahwa tidak masalah sebenarnya ketika orang itu datang atau bertanya, kenapa Anda menggunakan kursi roda? Atau ada anak kecil yang penasaran tentang kursi roda. Karena sering juga di tempat-tempat umum saya membiarkan ketika ada anak kecil memegang kursi roda saya gitu. Karena menurut saya ini sesuatu yang perlu dipahamkan juga kepada anak-anak bahwa dunia ini ada beragam manusia dengan beragam perbedaannya ya. Baik Ibu, dan ini ada dua lagi saya akan bacakan dan Ibu Dwi silakan jawab dengan singkat ya Bu ya. Dalam menghadapi rasa takut dan bimbang, bagaimana kisah Riani? Apakah dalam novel ini ada menggambarkan yang dapat membantu orang tua menjawab pertanyaan polos anak tentang pengguna kursi roda, sekaligus menanamkan nilai empati, penghargaan, dan dukungan terhadap sesama? Dan yang kedua, bagaimana pergulatan batin Riani antara rasa takut, keraguan, dan keyakinan untuk tetap mengejar mimpi dapat dituturkan sebagai sumber inspirasi bagi pembaca yang juga sedang berjuang menghadapi keterbatasan atau stigma sosial. Menurut saya sih kalau sudah membaca utuh akan terjawab ya Bu ya. Silakan Ibu. Ya, benar sekali Mbak Desi. Iya, Bapak Muklis ada ya. Jadi memang hal-hal itu diungkapkan dalam novel ini gitu, secara ringan dan sederhana. Jadi seperti saya sampaikan, buku ini saya harap bisa hadir sebagai alat untuk berkomunikasi, berbicara, bahkan berdialog ya, bukan untuk apa namanya istilahnya pengen kita bersama-sama merenungkan dan berdiskusi tentang hal-hal yang dialami oleh Riani gitu. Termasuk tadi mengenai bagaimana Riani kesehariannya, termasuk misalnya dia harus pergi ke rumah sakit sendiri, sementara dia yang sakit gitu ya, bukan orang lain, tapi dia harus pergi ke rumah sakit sendiri gitu. Ketika dokter terkejut dia kenapa dia datang sendirian ke rumah sakit itu juga ada. Jadi hal-hal kecil, hal-hal yang sehari-hari dialami itu tertuang di buku ini, Bapak. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih Pak Muhlis untuk pertanyaannya. Nah, sekarang kita langsung saja ke Bapak Fahrul Rizal nih, sudah raise hand. Mungkin Bapak Fahrul akan menjadi peserta terakhir ya, yang akan bertanya di sesi tanya jawab pada siang hari ini. Ini Silakan Pak Fahrul. mohon maaf Kak Desi ya, Bu Dwi, saya jadi ikut-ikutan nanya nih. Ya, saya penasaran begitu ya, karena memang di background keseharian saya juga gitu ya ada kaitannya dengan bagaimana tadi mengkampanyekan tadi ya teman-teman di luar sana karena buku latar belakang saya kan kaitannya dengan itu juga ada ya. Jadi bagaimana undang-undang penyandang disabilitas juga bisa kita sosialisasikan dengan cara apapun ya. Salah satunya kan lewat novel ini ya. Nah, ada beberapa pertanyaan saya melihat. Nah, ini biasanya di tempat kami ini menjadi isu yang cukup kuat sebenarnya kelompok-kelompok perempuan dan disabilitas gitu ya, Mbak Dwi ya. Jadi bagaimana Aryani
melihat dunianya tadi, sekelilingnya, lingkungannya, perlakuan orangnya, apakah ada bullying masih, apa ada diskriminasi masih. Nah, itu sebenarnya kan pesan yang memang menurut saya bisa dengan terang benderang ya bisa disampaikan di situ ya. Jangan sampai orang-orang baca lupa bahwa pesan itu yang ingin digongkan gitu ya. Nah, terus yang ke berikutnya, jadi saya melihat apakah Aryani juga menyampaikan walaupun secara teknikal ataupun apapun ya bisa disampaikan itu. Termasuk etika komunikasi tadi sudah disinggung ya. Ada etika komunikasi yang orang-orang luar sana juga banyak yang belum paham bagaimana kalau berhadapan dengan teman-teman penyandang disabilitas. Nah, apakah Aryani juga ada menggambarkan itu? Nah, yang terakhir tadi lama juga si Aryani di Prancis segala macam. Tidak untuk membandingkan, tetapi saya pikir ada pembelajaran mungkin ya orang di luar sana dengan kita di dalam negeri sendiri gitu ya perlakuan ataupun apa yang dirasakan Aryani gitu ya kenyamanannya ruang geraknya seperti apa. Nah, apakah ada cerita-cerita Aryani terkait dengan ketidaknyamanan itu ruang-ruang itu? Sehingga saya pikir benar-benar bisa menjadi alat kampanye kita gitu ya di buku ini gitu. Itu saja Kak Desi, Bu Aryani. Mudah-mudahan Bu Aryani jadinya Bu Dwi, Bu Aryani sama saja. Sukses. Jadi sudah merasuk ya kayaknya ya. Bener ya. Gitu Kak Desi. Terima kasih Pak Fahrul. Silakan Bu Aryani. Terima kasih Pak. Kamu jadi ketularan Bu Aryani. Ya, terima kasih Pak Farul pertanyaannya. Iya, jadi ini saya terima kasih sekali ke tim Litera ini terkait dengan memasukkan undang-undang referensi gitu ya Bapak, karena ketika menulis awal-awal itu banyak banget referensi undang-undang, terus apa namanya CRPD gitu ya, sampai pasal-pasalnya pun saya quote gitu kan. Cuma kemudian saya diingatkan bahwa ini adalah novel gitu kan, bukan buku referensi atau bukan buku advokasi gitu kan. Jadi banyak yang harus di apa kemudian di breakdown atau dihilangkan karena kita kan bentuknya novel seperti itu. Tapi memang ada beberapa yang masih di sana seperti Undang-Undang Nomor 8, apa itu RAM gitu ya. Jadi masih banyak yang belum paham RAM itu seperti apa. Kemudian tadi tentang etika berkomunikasi ya ada beberapa termasuk tadi ketika seorang ibu kemudian memarahi anaknya karena anaknya berkata, oh itu orang sakit ya gitu-gitu. Padahal kan itu nggak perlu dimarahi anaknya karena wajar karena dia belum tahu tentang hal ini. Jadi bagaimana kita kemudian bertanya kepada disabilitas ketika bertemu dengan mereka gitu tentang kondisinya gitu. Terus kemudian tadi terkait apa namanya ya buku ini memang secara halus gitu ya Bapak mencoba untuk memasukkan interseksionalitas terkait disabilitas, gender gitu ya. Jadi bagaimana Riani dengan identitasnya sebagai perempuan, kemudian dia juga sebagai pengguna kursi roda yang di sini disabilitas, tapi dia juga sebagai seorang Muslim gitu ya. Jadi ada bab di mana dia sangat khawatir ketika tadi ada isu bahwa di negara yang akan dia kunjungi melarang penggunaan hijab. Kemudian ada waktu-waktu ketika dia harus melakukan workshop di luar, itu ada misalnya teman-temannya mau keluar gitu ya, ke bar misalnya, dan dia harus menjelaskan bahwa dia nggak mungkin minum alkohol misalnya. Nah, hal-hal ini juga pergulatan ini juga ada di dalam buku ini. Dan saya ingin menjawab pertanyaan rekan saya, Mbak Yeni Rosa. Terima kasih sudah hadir. Boleh ya Mbak Desi sedikit aja. Tadi menanyakan di chat kapan waktunya menulis. Nah ini terima kasih sekali pada coach-coach dan juga programnya ini ya, book writing camp ini yang memang memaksa kita untuk mau nggak mau harus mau nulis gitu. Dan kita ada istilah 0800 ya. Jadi setiap hari itu setor naskah gitu. Harus sebelum jam 8 pagi. Kalau sudah 08.05 berarti udah nggak terima naskahnya gitu. Jadi ya waktu itu juga karena saya juga bekerja, jadi menulisnya itu biasanya jam-jam 12 malam sampai pagi atau subuh gitu ya. Jadi itu waktu yang tenang. Kalau teman-teman tertarik untuk menulis itu waktu-waktu yang tenang sebenarnya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dwi. Di kolom chat ini ada dari Ibu Umu Nurfirdaus. Assalamualaikum, saya ingin bertanya,
Boleh Ibu, silakan langsung saja Ibu. Ini satu penanya terakhir. Langsung open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya belum bisa buka ini layar karena mau sholat. Iya, Ibu. Minta maaf ya. Ini saya kebetulan juga ingin sekali bisa menulis novel. Kebetulan saya suka membaca novel karena dari kecil kebetulan ayah saya juga penulis dan suka nulis buku biografi. Ayah saya seorang wartawan olahraga. Tapi jujur aja saya belum bisa menulis novel. Kebetulan saya punya buku solo juga, cuman buku solo saya itu tentang ke keahlian saya untuk menghias atau maksud saya bermakeup. Jadi saya dulu makeup artist, hanya saya bukunya tentang makeup gitu. Jadi kan bukan buku novel. Saya ingin bertanya kepada penulis, saya juga termasuk peserta bootcamp dan buku saya yang kemarin pun, maksudnya teks yang belum saya terbitkan itu juga bukan buku novel gitu. Sebenarnya saya tertarik untuk menulis novel, cuman boleh tanya kisahnya bisa menjadi seorang penulis novel itu bagaimana? Karena menurut saya menulis novel itu bukan hal yang mudah ya, karena berimajinasi dan menghabiskan energi yang luar biasa banyak. Sedangkan menulis buku yang bukan novel aja saya udah mengeluarkan energi yang luar biasa banyak lah dan waktu yang cukup banyak sehingga saya harus mengatur waktu untuk ibadah sholat, untuk baca Quran dan seterusnya. Terima kasih ya Mbak. Saya ingin Mbak pertama kali bisa menulis cerita Ya, seperti ini bagaimana? Terima kasih. terima kasih Bu Umu. Silakan Ibu Dwi. Ya, ini ini memang hal yang tidak mudah memang ya, karena novel sesuatu yang baru juga buat saya dan ini tulisan pertama saya. Jadi waktu itu memang ada sebelum mulai menulis pun ada beberapa keraguan gitu, sanggup nggak gitu, terus tulisannya apa yang mau saya tulis gitu kan. Karena ini bentuknya novel, terus saya berpikir mungkin membentuk tokoh-tokoh yang mungkin seseorang yang dekat dengan saya atau berdasarkan pengalaman saya, akhirnya muncullah novel ini. Dan memang seperti saya sampaikan tadi, waktu itu saya sudah ikut book writing camp ini ya. Saya sangat berterima kasih kepada Tinta Langit dan timnya, juga pada coach-coach kami yang luar biasa membimbing satu persatu begitu. Kemudian juga ada lagi yang saya ikuti yaitu kelas penulisan novel, karena menurut waktu itu saya sudah memutuskan saya ingin menulis novel. Jadi saya harus tahu lebih banyak lagi gimana sih kriteria novel, bagaimana mengubah eh, apa yang menjadi dari cerita nyata kemudian dirubah menjadi sebuah novel, bagaimana menulis sebuah fiksi gitu ya, walaupun fiksinya sebagian dari kisahnya itu dari pengalaman kita seperti itu Ibu. Dan juga banyak sebelum menulis juga banyak membaca novel-novel yang kebetulan saya suka gitu, saya baca lagi untuk melihat gaya bahasanya, karena memang gaya bahasa penulisan novel dengan buku referensi biasa atau non-fiksi sangat berbeda. Jadi itu yang membantu saya untuk menuliskan novel ini. Semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Tidak terasa sesi tanya jawab sudah berlangsung lebih dari 10 menit ya. Dan kita juga sudah hampir nih di penghujung sesi. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang hadir siang ini atas antusiasnya untuk memberikan pertanyaan kepada penulis kita pada siang hari ini. Karena kita sudah hampir di penghujung sesi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi sebagai penulis yang meluncurkan bukunya pada siang hari ini dan seluruh peserta yang telah membersamai acara book launch dengan penuh antusias. Sebelum beralih ke sesi berikutnya, kami mohon para peserta untuk tetap bersama kami karena akan ada kejutan menarik dari penulis yang akan disampaikan oleh host kita, Kak Anggi. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada host Kak Anggi. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Desi ya. Kita beri aplaus terlebih dahulu ya Bapak Ibu, sudah dipandu oleh Kak Desi. Dan
tiba saatnya pada bagian yang mungkin ditunggu-tunggu ya oleh Bapak Ibu, yaitu pengumuman 3 penanya terbaik pada acara Book Launch hari ini. Dan dengan bangga kami umumkan para pemenangnya. 2 orang penanya terbaik berhak mendapatkan buku karya penulis dan juga 1 orang penanya terbaik berhak mendapatkan tas etnik eksklusif. Nah, saya akan membacakan terlebih dahulu pemenang kita yang akan mendapatkan hadiah berupa tas etnik ya. Ini kalau ada sound drum, ini boleh gitu ya. Oke, untuk pemenang tas etnik akan diraih oleh Pak Mukhlis. Tepuk tangan. Baik, langsung saja untuk pemenang kita yang berhak mendapatkan buku dari Ibu Dwi Aryani ini jatuh kepada Kak Lady dan Pak Fahrul. Baik, selamat kepada para pemenang. Nanti tim kami akan menghubungi Bapak Ibu yang sudah berhasil memenangkan sebagai penyanyi terbaik dalam proses pengambilan hadiahnya ya. Dan sebelum kita akhiri acara ini, saya izin untuk menampilkan sekali lagi flyer buku em, antara koper, kursi roda, dan juga secangkir kopi. Tujuannya adalah kami ingin memberikan sedikit informasi bahwa buku ini sudah bisa dibeli oleh Bapak Ibu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu mengisi atau juga langsung klik saja link yang sudah saya sematkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Seperti itu. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, juga kerabat dari Ibu Dwi Aryani, serta para pengurus Tinta Peradaban. Atas nama seluruh panitia, moderator, dan juga penulis, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kehadiran Bapak Ibu. Semoga buku Antara Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi tidak hanya menjadi karya yang dibaca, tapi juga menjadi perjalanan yang dirasakan, direnungi, dan menginspirasi banyak Enggak kehidupan. nih, cocok nih. Darling, Udah, Iya. darling. Oke, baik. Sepertinya tadi ada yang bocor ya sedikit ya. Baiklah, kalau begitu, ini sepertinya tidak lengkap ya kalau kita tidak berfoto ya, Kak Desti. Oke, kita berfoto terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Novelnya bisa dipegang, novelnya Bu Dwi Aryani. Silahkan yang sudah memiliki bukunya, silahkan dipegang. Kita on cam bareng-bareng ya, Bapak Ibu, untuk berfoto bersama. Nah, yang belum mendapatkan bukunya bisa langsung klik link yang sudah saya sematkan ya di kolom komentar. Baik, ini saya akan hitung 3, 2, 1 ya Bapak Ibu. Di sini ada 2 slide. Saya hitung mundur untuk slide pertama. 3, 2, 1. Lanjut untuk slide kedua, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Saya kembali ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir di book launching pada hari ini. Saya, Anggi, selaku host, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara book launch Tinta Peradaban berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat kepada Ibu Dwi Aryani. Berakhir pekan.